Ya, selamat sore Ibu dan Bapak sekalian yang sudah hadir di acara diskusi kita sore ini. Senang sekali ya mendapat kesempatan untuk tampil di teras ya. Ini kesempatan yang luar biasa dan pada saat kami ditawarkan untuk mengisi teras di kesempatan ini itu kami menyampaikan ide untuk membahas mengenai risiko bencana itu ya. Salah satu tema yang kelihatannya juga perlu kita bahas. Jadi tujuannya kita ngangkat topik itu di sini ya sebetulnya selain mencoba untuk mengajak ya, mungkin Ibu dan Bapak di sini juga semuanya sudah banyak ya yang membahas mengenai kebencanaan atau juga membahas mengenai pelestarian gitu. Nah, bagaimana soal kebencanaan dan pelestarian gitu. Jadi satu mungkin mari sama-sama membahas mengenai itu gitu ya. Dan yang kedua juga karena saat ini kami sedang kita sedang memproses ya Lasem itu menjadi kawasan cagar budaya nasional. Nanti topik yang kedua gitu. Dan sama seperti CB-CB yang lain gitu ya, mau tidak mau kan salah satu aspek yang perlu dibicarakan adalah kebencanaan gitu. Jadi sejurus bersamaan dengan proses pengkajian itu, yuk mari kita mulai membahas juga mengenai apa sih yang menjadi ancaman untuk kelestarian Lasem sebagai cagar budaya tersebut gitu. Ya, jadi di paparan saya juga selain bercerita mengenai kota gede, itu juga akan sedikit mendiskusikan mengenai keterkaitan antara risiko bencana dan lanskap kota bersejarah. Ini sebetulnya terjemahan dari historic urban landscape ya. Jadi mungkin Ibu dan Bapak yang Mas Mbak yang sudah pernah mendengar mengenai historic urban landscape, ya sebetulnya HUL atau historic urban landscape itu bukan semata-mata satu tipologi atau tipe dari lanskap gitu ya, tapi ini sebetulnya satu pendekatan. Nanti juga akan saya sampaikan di situ. Kemudian di situ disebutkan bahwa kalau kita bicara mengenai pelestarian landscape kota bersejarah itu tidak hanya aspek keaslian gitu yang harus dijaga atau topik ataupun fokus, tapi juga terkait dengan bagaimana mengelola kelestarian tersebut. Jadi soal tata kelola juga satu lagi soal kegiatan pelestariannya. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kebencanaan dalam konteks yang lebih besar gitu ya di dunia internasional, memang itu merupakan satu isu ya dalam pelestarian yang tidak bisa kita abaikan gitu. Karena dalam pembicaraan mengenai World Heritage ataupun warisan dunia, salah satu aspek yang menjadi ancaman bagi kelestarian warisan dunia itu adalah mengenai ancaman dari bencana ya. Jadi kita tahu ada yang namanya World Heritage itu ditetapkan oleh UNESCO setiap tahunnya ya. Tahun ini nanti saya lupa ya ada di mana, tahun lalu tidak ada karena COVID gitu ya. Terakhir itu kita punya warisan dunia itu tahun 2019 ya, Sao Lunto. Jadi walaupun sudah menjadi warisan dunia, ternyata ya bukan berarti kelestarian dari warisan dunia itu baik-baik saja gitu ya. Ada aja ancaman-ancaman gitu, dan UNESCO itu selalu melakukan pemantauan terhadap kondisi kelestarian dan ditemukan bahwa setidaknya itu ada beberapa hal lah yang betul-betul menjadi ancaman terhadap kelestarian warisan dunia. Yang pertama itu adalah soal pembangunan ya, dampak pembangunan. Sebagai contoh ini Liverpool ya, yang tahun ini konon katanya terancam akan dihapus dari daftar warisan dunia. Kemudian yang satu lagi itu terkait dengan bencana. Ya, bencana itu banyak sebetulnya. Jadi bencana yang sifatnya itu alami, entah itu geologi, vulkanologi ya, ataupun hidrogeologi bencana yang karena banjir dan sebagainya, tapi juga yang sifatnya itu sosial, misalnya konflik sosial, kemudian pecah perang gitu ya, ataupun terorisme gitu ya. Ya, jadi semakin kemari itu ancaman, kita ngelihat secara umum saja
ancaman terhadap warisan dunia itu semakin intens, dan dua aspek yang umum gitu ya menjadi ancaman itu adalah tekanan pembangunan, dan yang satu lagi itu terkait dengan kondisi ekologis maupun dampak-dampak kebencanaan. Nah, karena itulah maka di dalam dokumen-dokumen UNESCO yang terbaru itu ya, dan semakin kesini badan advisorinya UNESCO seperti ICOMOS itu menekankan sekali bahwa dalam kegiatan pelestarian maka identifikasi terhadap ancaman-ancaman bencana itu perlu diidentifikasi sedini mungkin. Jadi salah satu contoh itu dalam dokumen rekomendasi Historic Urban Landscape atau lanskap kota bersejarah yang diadopsi oleh UNESCO tahun 2011 ya. Di situ menyebutkan ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan pelestarian. Itu langkah ketiga disebut menilai kerentanan dari satu objek heritage terkait baik itu dampak pembangunan ataupun dampak dari climate change di sini ya, masih ada lagi, dan juga bencana gitu. Jadi langkah-langkahnya pelestarian itu secara komprehensif, tidak hanya kita mengidentifikasi bahwa kita punya potensi heritage gitu ya, terus partisipasi ya, keterlibatan masyarakat itu penting hari ini, tapi di situ juga ditegaskan, digarisbawahi pentingnya untuk mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi terkait dengan kerentanan ataupun bencana ini. Nah, ini yang kemudian dibungkus, ditempatkan dalam kerangka perencanaan ataupun penataan ataupun pelestarian. Nah, historic urban landscape sendiri kalau Ibu dan Bapak sekalian mungkin juga pernah dengar, itu diartikan sebagai sesuatu yang beyond dari pelestarian dari cagar budayanya itu ya. Tapi bagaimana menempatkan pelestarian dalam konteks yang lebih luas gitu ya, termasuk pembangunan perkotaan hari ini. Nah, kalau kita melihat sebetulnya isu-isu mengenai pelestarian landscape kota bersejarah gitu, itu di dalam Undang-Undang Cagar Budaya juga sudah disebutkan gitu ya. Undang-Undang Cagar Budaya tahun 2010 ya, nomor 11. Ibu dan Bapak juga saya yakin sudah familiar dengan ini, ingin melestarikan warisan budaya gitu ya, tujuannya memperkuat kepribadian bangsa, kesejahteraan, sampai dengan mempromosikan warisan dunia. Nah, isu-isu terkait dengan kebencanaan itu muncul di pasal setidaknya 3 pasal ini. Jadi ada pasal 57, pasal 95, dan pasal 98. Jadi pasal 57 itu disebutkan bahwa setiap orang berhak melakukan penyelamatan cagar budaya, baik yang dimiliki atau dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang maksa untuk tindakan penyelamatan. Kemudian ada pasal 95 itu menyebutkan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah itu mempunyai tugas untuk melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, dan selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu setidaknya wajib menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat. Jadi di kita sendiri isu mengenai kebencanaan dan pelestarian cagar budaya itu sudah diamanatkan di dalam undang-undang. Nah, ini yang terbaru ya terkait dengan amanat untuk melestarikan, untuk mengerti mengenai ancaman bencana. Ini sebetulnya sudah disampaikan oleh Mbak Titin ya pada saat teras sebelumnya gitu yang diselenggarakan oleh Pokja Lanskap Budaya tahun 2019. Kita menerbitkan satu piagam yang baru, yaitu Piagam Pelestarian Pusaka Saujana Indonesia. Kemudian salah satu isu yang disebut di situ ya adalah mengenai instrumen pelestarian Saujana, Pusaka Saujana ini, mulai dari kelembagaan sampai dengan olah desain. Ada 8 instrumen yang disebut di situ. Dan di nomor 5 itu disebut instrumen yang salah satunya adalah mengenai pengelolaan risiko bencana pusaka Saujana. Untuk diskusi kali ini saya tidak akan bicara terlalu jauh juga mengenai pengelolaan risiko, jadi lebih kepada bagaimana kita mengenali apa sih yang dimaksud risiko dalam konteks lanskap kota bersejarah ini. Nah, memang salah satu masalah ya
yang kita hadapi hari ini ya terkait dengan bencana dan pelestarian lanskap kota bersejarah itu adalah catatan yang terkait dengan dampak dari bencana terhadap lanskap kota bersejarah itu belum begitu rapi, atau bahkan mungkin catatannya juga tidak ada gitu ya. Jadi kalau catatan mengenai kebencanaan kita sudah punya karena memang amanat dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, kemudian mandatnya kepada BNPB dan seterusnya itu kita bisa melihat informasinya baik ya dalam peta kebencanaan yang sudah ada di BNPB misalnya. Tapi bagaimana dampak bencana itu terhadap cagar budaya? Nah ini catatannya agak sulit sebetulnya kita temukan. Sejak beberapa waktu lalu kami melakukan semacam kajian gitu ya untuk mencoba memetakan data-datanya. Kami mintakan dari BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ada di seluruh Indonesia ya. Ada yang di Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Banten sampai dengan Maluku. Gitu. Ini ada sedikit informasi ya. Informasinya memang tidak terlalu banyak ya yang kami dapatkan gitu. Jadi misalnya gempa di tsunami Aceh itu ada dampaknya terhadap cagar budaya. Kemudian gempa di Sumatera Barat 2007 di Bukit Tinggi, 2009 di Padang dan sekitarnya. Kemudian DIY Jawa Tengah itu ada gempa. Kemudian Gunung Api, Gunung Merapi ada dampak langsung tidak langsung. Tidak langsungnya itu abu dari Gunung Merapi itu berdampak terhadap cagar budaya. Kemudian ada gempa Gunung Api Kelut meletus tahun 2014. Setelah itu ada lagi soal gempa di Donggala dan Palu, itu juga berdampak ya tahun 18. Kemudian gempa di Bali NTB tahun 18. Dari sekian banyak daftar cagar jenis bencana yang ada di Indonesia, kalau kami petakan itu bencana-bencana yang terjadi dan kemudian berdampak itu seperti gempa bumi, kemudian tsunami, jadi yang hidrogeologi, kemudian erupsi gunung api yang sifatnya vulkanologi, kemudian letusan kawah, kemudian juga ada tanah longsor, kemudian tanah labil, abrasi, banjir, kemudian angin, puting beliung, kebakaran, dan pohon tumbang. Ini jenis-jenis bencana yang memberi dampak terhadap lanskap kota bersejarah atau cagar budaya secara umumnya. Pada tahun 2006 misalnya dampaknya itu cukup masif juga gitu ya. Selain nanti kota gede yang akan saya tunjukkan, itu juga dampak kerusakannya itu seperti pada Candi Prambanan, Candi Pelausan, kemudian Candi Sewu, Sujiwan, Candi Lumbung, kemudian ada kompleks makam, kompleks masjid, bahkan kantor pengelola atau BPCB. Sementara yang lain juga ada dampaknya di daerah Provinsi DIY seperti Keraton, Taman Sari, bahkan makam Imogiri itu juga terdampak oleh bencana tersebut. Oke, ini definisi bencana juga menurut Undang-Undang mengenai penanggulangan bencana bisa Ibu Bapak baca di situ. Kemudian, nah ini gambaran saja bencana yang terjadi tahun 2009, gempa bumi di Padang. Ini bukunya yang jadi door prize ya. Gempa ini kekuatannya 7,9 skala Richter gitu ya. Ada korban jiwa, ada korban secara fisik ya, banyak bangunan yang ambruk waktu itu. Kemudian dari sisi kecagar budayaan, dari sekitar 274 bangunan yang dilihat gitu ya, yang dipantau, itu yang rusak sekitar 129 yang rusak berat. Ini sudah dikaji lebih lanjut ya oleh Mbak Nisa dari Atmajaya. Memang sedihnya setelah itu tidak ada tindakan penanganannya, tidak langsung terjadi gitu. Nah, oke, lalu ya. Nah, bagaimana kita melihat risiko bencana ya? Kalau Ibu dan Bapak yang menekuni soal kebencanaan pasti sudah paham mengenai ini. Jadi risiko bencana itu adalah potensi kerugian yang ditimbulkan oleh satu kejadian bencana terhadap cagar budaya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita cermati kalau kita ingin menghitung seberapa besar risiko bencana terhadap landscape kota bersejarah
atau cagar budaya secara umum. Pertama adalah ada nggak sih ancaman bencananya, gitu ya. Nanti ancaman bencananya juga perlu kita cermati lagi soal seberapa sering itu terjadi, seberapa besar biasanya bencana itu terjadi, jenis-jenisnya apa saja, gitu ya. Kemudian yang berikutnya soal kerentanan. Jadi kondisi yang menentukan apakah bencana yang terjadi tadi akan menimbulkan dampak terhadap cagar budaya, gitu ya. Ini nanti kita akan melihat pada bagaimana kondisi si cagar budayanya dari segi materialnya, dari segi lokasinya, gitu. Kemudian satu lagi aspek yang perlu dilihat adalah soal kapasitas. Kapasitas ini adalah mengenai aset, sumber daya ataupun kemampuan dari pemerintah daerah atau masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian ini akan menentukan seberapa nanti tingkat kerentanan ini akan berpengaruh terhadap kerusakan akibat bencana tadi. Nah, prinsip pemahaman tadi ya kemudian diterjemahkan di dalam prinsip-prinsip ini ya gitu. Prinsip-prinsip ini juga ini kita kembangkan ya dari dokumen yang disiapkan oleh Rohit Jigiasu. Ini sekarang ada di ICROM ya, organisasi yang mengembangkan pelatihan-pelatihan, terutama juga terkait dengan kebencanaan. Ya, di situ juga ada soal siklus kebencanaan. Prinsip-prinsipnya, pertama adalah kita perlu memahami resiko bencana. Jadi apa yang kita diskusikan hari ini itu kurang lebih adalah step prinsip-prinsip yang awal ya terkait dengan bencana dan pelestarian ini. Memahami resiko bencananya, kemudian dampaknya terhadap cagar budaya maupun kegiatan pemanfaatan terhadap cagar budaya. Kemudian soal nanti setelah kita tahu, maka langkah berikutnya adalah bagaimana pengurangan resikonya. Kemudian bagaimana memadukan antara risiko tersebut dengan upaya penanggulangan bencana. Ini juga satu isu sendiri. Dan yang terakhir, tidak bisa dilakukan kalau tidak dilakukan secara lintas sektor. Oke, nah kemudian saya masuk kepada catatan-catatan. Ini yang kita kerjakan di Kota Gede tahun 2009 sampai dengan 2012 ya. Jadi pengalaman kami pada saat terlibat di Rekompak, rehabilitasi rekonstruksi berbasis masyarakat ya. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian PUPR ya. Kalau Kota Gede sendiri mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian sudah familiar. Ini adalah bagian dari Provinsi DIY. Ada sebagian yang berada di Kabupaten Bantul dan ada sebagian yang berada di Kota Yogyakarta. Letaknya ada di sisi tenggara sekitar 4 km dari pusat kotanya. Ya. Ini merupakan cikal bakal dari Kota Yogyakarta karena Kerajaan Mataram waktu itu berdiri di sini. Ya. Kemudian, secara administrasi, Kota Gede terdiri dari Jagalan, Singosaren, ini ada di Bantul. Kemudian ada Prenggan, Perubayan, Rejominangun, ini kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta. Struktur kotanya ini dipelajari oleh Ibu Prof. Inayati ya, terdiri dari 4 elemen, catur gatra tunggal, ada keratonnya, ada masjidnya, kemudian ada kampung-kampung, ada pasar. Yang eksis hari ini itu kebetulan tinggal pasar maupun masjid. Kemudian masih ada kampung yang toponiminya berbau keraton maupun kampung, sehingga ditengarai sebagai dulu merupakan tapak dari keraton maupun kampung. Kemudian di Kota Gede ini salah satu yang khas itu kalau di sana banyak ditemukan rumah-rumah yang berarsitektur, disebut arsitektur Jawa gitu ya, dengan atapnya yang khas berbentuk joglo gitu ya. Di sana juga cukup unik karena joglo-joglonya itu kemudian dilingkupi oleh satu pagar besar tinggi. Ya, konon ini juga disebabkan pada satu masa Kota Gede ini dihidupi oleh para perajin peraknya. Jadi untuk alasan keamanan gitu ya, untuk aktivitas kerajinan peraknya sehingga muncul tembok-tembok besar ini. Jadi ada satu catatan dulu dari
Van Mook ya, pada saat dia berkunjung Kota Gede sekitar tahun 19-an awal. Dia jalan ke situ lewat lorong-lorong kecil, diapit oleh tembok-tembok tinggi, tapi dia mendengar denting suara para pelaku perajin yang sedang mengolah perak di balik tembok-tembok tersebut gitu. Ya, situasi hari ini lorong-lorongnya masih eksis ya, tembok-temboknya juga masih ada, menjadi satu pemandangan yang khas dari landscape di Kota Gede, kemudian ada masjid dan rumah-rumah tradisional joglonya. Ya, dan salah satu yang khas itu yang disebut sebagai between two gate. Jadi deretan rumah joglo ini dalam satu klaster diapit oleh tembok di ujung dan di ujung di antara dua gerbang. Nah, kemudian ada gempa tahun 2006. Jadi sebelum gempa ya sebetulnya Kota Gede itu sudah diakui lah sebagai satu kawasan yang khas dan sebetulnya bisa dibilang sebagai kawasan pelestarian di Kota Yogyakarta. Cuma secara penetapan itu baru Masjid Kota Gede yang sudah dijadikan sebagai cagar budaya lewat keputusan menteri. Secara kawasan nanti baru tahun 2011 itu ada penetapan SK Gubernur menetapkan Kota Gede dan beberapa kawasan yang lain di Yogyakarta seperti Malioboro Keraton dan seterusnya menjadi kawasan cagar budaya. Pada tahun 2006 itu terjadi gempa bumi gitu ya, Mei 2006 gitu. Ada kerusakan dan sebagainya. Kemudian pada awalnya itu upaya untuk tanda petik ya, untuk melestarikan itu belum muncul gitu ya. Inisiatif-inisiatif itu muncul dari komunitas maupun dari dengan bantuan dari kampus dan juga dari beberapa sponsor dari luar gitu. Kegiatan-kegiatan seperti segera melakukan dokumentasi kerusakan, kemudian membuat proposal dan sebagainya itu disiapkan oleh komunitas ini dalam satu tim namanya Pusaka Jogja Bangkit. Juga ada sedikit-sedikit ada interaksi dengan pemerintah daerah yang itu kemudian bergulir dan secara masif sejak tahun 2009 ya dalam program yang namanya program Rekompak, pendekatannya dengan rencana penataan permukiman sebetulnya. Dari sekian banyak kerusakan memang terhadap arsitektur ya nanti kita bisa lihat arsitektur tradisional tidak sebanding sebetulnya dengan jumlah-jumlah bangunan yang bisa dibangun kembali. Ya, tapi ini menjadi isu yang perlu kita pelajari bersama bahwa salah satu kapasitas yang diperlukan terkait dengan respon terhadap bencana adalah bagaimana kemudian kita juga punya satu mekanisme misalnya soal kesiapan dari kelembagaan bahwa ada bencana, identifikasi kerusakan dan sebagainya, tapi juga ada upaya untuk bisa membangun kembali gitu. Ya. Ya, 26 Mei 2006. Jadi kalau kita bicara bencana, memang Kota Gede itu ancaman bencananya memang tidak kasat mata. Tapi kalau kita melihat pada peta bencana itu jelas sekali bahwa dia berada di satu jalur patahan gitu ya. Yang akibatnya pada saat gempa Mei 2006 itu dampaknya cukup besar sekali. Ya. Kerusakan-kerusakan itu tidak hanya terjadi pada bangunan-bangunan yang monumental yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, tapi lanskap kota bersejarahnya atau lanskap Kota Gedenya itu juga terdampak, terutama karena arsitektur rumah-rumah joglo yang merupakan ciri khas dari Kota Gede ini kemudian banyak yang mengalami kerusakan, ambruk, baik rumahnya sendiri, ya, joglonya ambruk maupun pagar kelilingnya. Dan sebetulnya dari sisi jiwa ya dampak yang meninggal itu juga banyak yang meninggal karena mereka kejatuhan runtuhan dari baik itu tembok ataupun rumahnya gitu. Ya. Nah, jadi di satu sisi kita melihat bahwa ancaman terjadi gitu ya karena adanya gempa. Gempa itu secara langsung kemudian berdampak akibatnya adanya kerusakan terhadap bangunan-bangunan arsitektur tradisional atau
rumah Jawa ini joglo gitu, tapi dampak ikutannya juga ada gitu. Setelah bencana gempa terjadi, beberapa saat kemudian ada program-program dari pemerintah yang datang untuk merehab gitu. Bantuannya tidak banyak gitu ya, tapi memang karena salah satu pendekatannya dalam bantuan ini adalah untuk bisa masyarakat punya rumah yang sementara, maka yang hadir adalah rumah-rumah atau bangunan baru yang kebetulan itu secara kebencanaan dia itu bisa ya teruji karena mengikuti panduan-panduan mengenai rumah tahan bencana, tapi dari sisi pemandangan visualnya itu agak tidak merespon terhadap kondisi rumah tradisionalnya ini. Nah, ini cukup menjadi isu waktu itu. Bahkan pada saat kemudian Kota Gede itu diajukan untuk menjadi kawasan yang dalam endanger gitu ya, jadi kepada satu organisasi yang namanya World Monument Fund di Amerika sana, salah satu narasi yang dibangun adalah bahwa ini kawasan yang baru saja terdampak bencana, tapi salah satu resiko yang paling besar setelah itu adalah karena pembangunan pasca bencananya itu belum sensitif terhadap keunikan dari si Kota Gede ini sebagai sebuah kawasan yang perlu dilestarikan. Ya. Dan ini juga terjadi karena ternyata setelah ini bencana, kemudian situasi setelah itu, tidak semua orang yang punya rumah yang ambruk itu punya keinginan untuk membangun kembali rumahnya seperti semula gitu. Jadi ada juga yang melihat ini sebagai satu situasi, ya sudah kalau gitu joglonya dijual saja ya, maksudnya kayunya, kemudian ada uangnya karena kebetulan mungkin uang tersebut bisa dijadikan dibagi-bagikan untuk waris gitu. Ini juga terjadi di situ. Jadi ancamannya itu ternyata tidak muncul hanya langsung dari gempanya saja, tapi juga pada ikutan-ikutannya setelah itu. Ya. Nah, ini gambar joglo tadi yang kemudian bagian depannya ambruk, sisanya yang masih ada ya kemudian dijual oleh pemiliknya. Itu situasinya ya. Jadi yang kita bayangkan sebagai ancaman terhadap lanskap kota bersejarah itu tidak hanya bencana langsung, tapi juga dampak ikutannya setelah itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai kerentanan. Jadi seperti disampaikan tadi, kerentanan itu adalah bagaimana kondisi dari lanskap kota bersejarahnya itu terhadap ancaman yang akan terjadi. Itu bisa bicara mengenai, kalau kita bicara mengenai arsitekturnya, bagaimana dari arsitekturnya, materialnya, bagaimana dari lokasinya misalnya, apakah dia ada di lokasi yang memang rentan terhadap bencana. Nah, di kebanyakan arsitektur atau rumah-rumah Jawa di Kota Gede ini, itu kondisinya kosong, ditinggal oleh pemiliknya, atau banyak yang tidak terawat. Sehingga secara material itu kayu-kayunya dalam kondisi yang tidak siap gitu. Begitu ada bencana, dia kemudian rentan untuk ambruk. Ini hasil perhitungan kita setelah bencana. Kita mengamati kondisinya seperti apa dari sekitar seratusan gempa rumah joglo yang kita hitung, itu ada sekitar 9% itu ya yang rusak sama sekali seperti ini. Sebagian besar rusak, baik rusaknya itu ambruk maupun hanya rusak berupa kerusakan-kerusakan struktur pada bangunan ataupun pada temboknya. Nah, tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa dari aspek kerentanan ini ya, masyarakatnya itu secara sosial itu siap gitu ya untuk menangani permasalahan ini. Jadi kita sampaikan isu-isu yang terkait dengan pelestarian ini, kemudian kita ajak untuk membayangkan satu visi ke depan Kota Gede mau seperti apa, kemudian bisa dikumpulkan ya.
ini jadi satu peluang untuk bagaimana mendorong masyarakat itu tidak hanya memahami soal kondisi yang terjadi setelah bencana, tapi juga bagaimana bisa diajak untuk memikirkan penanganannya akan seperti apa. Ini juga berangkat dari satu survei yang kita lakukan, namanya Damage Heritage Rapid Assessment, atau pendataan cepat terhadap kondisi di sana, gitu ya. Yang tadi sudah ditunjukkan hasilnya seperti apa. Dan ini memang situasinya agak menguntungkan di kota gede, karena mereka ada di Jogja ya. Kebetulan pendekatan-pendekatan ini sebelumnya belum pernah ada gitu ya. Ini pertama kali kelihatannya diterapkan di kota gede. Inisiasinya dari kampus waktu itu, dibuat oleh jurusan arsitektur Universitas Gadjah Mada. Ya, kajian-kajian ini juga banyak dibuat setelah itu ya, dari pemerintah juga ada, kemudian dari arkeologi juga ada gitu ya. Jadi semacam memicu supaya kapasitasnya terkait dengan penanganan kebencanaan juga semakin meningkat. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah kita punya data-data seperti itu, apakah kapasitas yang terkait dengan penanganan pasca bencananya itu secara networking atau jejaring itu cukup baik, sehingga walaupun di awal tadi belum didukung oleh kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan kembali, tapi ada beberapa sponsor yang bisa membangun gitu. Di tahap awal sampai dengan sekitar tahun 2007-2008 itu ada dukungan dari perusahaan-perusahaan gitu ya, ataupun dari organisasi internasional untuk membangun kembali. Ada 6 itu yang dibangun. Kemudian masyarakat pun, nah ini juga menarik ya, masyarakat juga punya pilihan-pilihan ya, persepsi mengenai lanskapnya. Jadi landmark itu penting ya. Jadi ini juga menarik. Menurut ahli gitu ya, ayo kita bangun kembali rumah-rumah Jawa. Masyarakat juga punya pandangan sendiri apa sih yang dimaksud dengan landscape mereka gitu. Ini contohnya salah satu tetenger di kota gede namanya Babon Alim, ini dulu bekas gardu listrik, dipandang penting oleh masyarakat. Ketika ambruk, masyarakat kemudian minta supaya ini bisa dibangun kembali, termasuk dalam salah satu yang didanai oleh sponsor tadi. Begitu juga ini Pasar Legi, kebetulan ada kerusakan di fasadnya, dibangun kembali dan masyarakat minta supaya dibangun sesuai dengan gambaran fasad pasar kota gede ini pada tahun 80-an. Ini juga menarik ya, jadi salah satu tetenger juga ini di Jagalan, namanya Pos Malang karena posisinya melintang gini di tengah jalan. Kemudian di masyarakat lihat ini sebagai bagian yang penting dari landscape kawasan tersebut, kemudian dibangun kembali tapi dengan memenuhi kaidah-kaidah kebencanaan. Dan ini juga menarik bahwa setelah itu, karena salah satu isunya adalah banyak rumah Jawa ambruk karena tidak dipelihara, karena tidak digunakan, maka salah satu pendekatannya adalah ya memanfaatkan kembali. Dan ini didorong supaya masyarakat punya gagasan-gagasan bagaimana memanfaatkannya, termasuk untuk kegiatan-kegiatan tari seperti ini. Nah, terakhir jadi catatan saya, kalau kita bicara mengenai kebencanaan dan landscape kota bersejarah, pelestariannya sebetulnya entah itu rekomendasi HUL, kemudian Undang-Undang CB, Piagam Pelestarian mengenai Pusaka Sojana itu sudah memberikan semacam payung ya, supaya kita memberi perhatian terhadap risiko bencana ya, terkait dengan upaya-upaya pelestarian itu. Cuma memang kita masih harus terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak pihak yang bisa mengadopsi dan mewujudkan cagar budaya yang ataupun lanskap kota bersejarah yang tanggap terhadap risiko bencana, baik melalui kebijakan ataupun melalui program. Kemudian karena banyak kasus ya, tidak mungkin ada satu model untuk semua masalah, maka rekaman terhadap berbagai pengalaman itu perlu ada dan kita jadikan pembelajaran dalam menangani risiko bencana terhadap cagar budaya. Ya, demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada diskusi. Terima kasih Bu Iim.